Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhwati fillah sekalian, tanpa terasa kita sudah menginjak pada pertengahan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga semua amal Ramadan kita, terutama saum kita, sedekah kita, tilawah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membincangkan mengikis cinta dunia. Ya. Memang tidak mudah untuk mengikis cinta dunia ini, ya. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita fitrah berupa naluri, ya, terutama naluri garizah bako, ya, naluri atau garizah bako yaitu naluri untuk mempertahankan diri, ya, untuk senantiasa eksis dan rasa ingin memiliki sesuatu, ya. Juga kemudian ada lagi naluri untuk berketurunan dan juga naluri untuk beragama. Di samping itu Allah juga menganugerahkan pada kita potensi kehidupan yang berupa kebutuhan fisik, ya. Ada rasa lapar, ada rasa haus dan rasa lelah, yang itu semua menuntut untuk dipenuhi, ya. Ingin makan, ingin minum, dan juga ingin istirahat, itulah pemenuhannya. Namun demikian, semua tersebut ketika kita melakukan atau melaksanakan ibadah saum Ramadan, alhamdulillah bisa kita kendalikan, ya. Dengan rela dan ridho kita meninggalkan makan, minum, ya, berjima dengan pasangan kita masing-masing pada siang hari di bulan Ramadan, karena semata-mata ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata saum Ramadan inilah yang kemudian memberikan kita pelatihan untuk bisa mengendalikan atau menempatkan posisi cinta dunia tersebut pada porsinya, sehingga dominasinya tidak nampak, ya. Karena apabila rasa cinta dunia ini mendominasi, akan sangat berbahaya bagi kita sebagai seorang muslim. Hal ini pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu melalui lisan yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda yang dikisahkan pada suatu ketika, ya, beliau mengatakan, satu masa nanti kalian akan diperbutkan bagaikan makanan atau hidangan di atas meja oleh musuh-musuh kalian. Lalu sahabat bertanya, mengapa ya Rasulullah? Apakah jumlah kita sedikit? Rasulullah menjawab, tidak sedikit. Kalian banyak, ya. Hanya saja ketika itu dalam diri kalian telah dijangkiti penyakit wahan. Apa itu wahan ya Rasulullah? Kata sahabat. Rasulullah menerangkan, wahan adalah hubbu dunia wa karahiyatul maut, ya. Cinta dunia dan takut mati. Karena telah dihinggapi oleh penyakit wahan itu, cinta dunia takut mati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut rasa takut dalam diri musuh-musuh umat Islam, sehingga umat Islam dalam keadaan yang kalah, terpuruk, ya, tidak sanggup lagi bangkit, dan terpuruklah umat Islam. Demikian hadis riwayat Abu Dawud, ya. Kemudian rasa atau dominasi dari sifat hubbu dunia atau cinta dunia ini juga menyebabkan lemahnya iman, bahkan bisa orang itu melalaikan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ya, pada masa kalau kita lihat perang Uhud, ya, di mana Rasulullah mewajibkan kepada pasukan pemanah yang ada di bukit Uhud untuk tetap berdiam di atas bukit apapun yang terjadi sampai dengan perang usai, ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata rasa ingin memiliki dan tertarik terhadap
terhadap godaan ghanimah di bawah itu, ya, juga menjangkiti para prajurit yang berjaga di atas Bukit Uhud. Satu demi satu mereka turun untuk memilah-milah atau menikmati ghanimah tadi. Akibatnya apa? Peluang tersebut dilirik oleh Khalid bin Walid yang pada masa itu masih menjadi jenderal kafir Quraisy, ya, untuk mengadakan serangan balik dari belakang Bukit Uhud. Ya. Tanpa ragu-ragu, pasukan menyerang dari balik bukit, habislah semua pasukan kaum muslimin, dan jatuhlah kalah kaum muslimin pada perang Uhud tersebut. Nah, demikian dahsyatnya, ya. Masya Allah, ya. Dahsyat sekali pengaruh dari cinta dunia yang sangat mendominasi. Terutama hari-hari ini, saat ini, kita umat Islam senantiasa dibuat silau dan lelah oleh kehidupan yang liberalis, kapitalistik, ya, dan penuh dengan hedonis, di mana orang hanya memandang harta, tahta, ya, status sosial, tapi abai dan lalai pada keimanan. Ya. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapi, ya, hal tersebut, ya? Ada dua cara, ya, untuk bisa kita mengikis rasa cinta dunia dalam hati kita ini, ya. Yang pertama tadi, dengan kita mengetahui, ya, bahaya besar dari krisis keimanan yang diakibatkan oleh adanya rasa cinta dunia yang sangat mendominasi atau berlebihan, ya. Tuh, seperti tadi, ya, di hadis tadi, ya, akan terjadi kekalahan kaum muslimin, kemudian akan terpuruk, ya, karena memang tadi pandangannya sudah kepada materi dan harta, sehingga lalai untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita umat Islam bisa memikirkan kembali, atau dalam artian memahami dengan mendalam sebenarnya kehidupan mana yang akan lebih bermanfaat bagi kita, apakah kehidupan dunia ataukah kehidupan akhirat. Kedua hal ini bisa kita lihat, ya, kita bisa pertimbangkan, ya, karena tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam firman-Nya Quran surat Al-An'am ayat 32 sudah menyatakan bahwa kehidupan dunia ini sebenarnya bagaikan permainan, ya, dan senda gurau, ya. Sungguh akhirat itu lebih pasti dan lebih baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa tentunya. Apakah kalian tidak memikirkannya? Nah, ini Allah mengingatkan dalam firman-Nya ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan juga di dalam Quran surat At-Taubah ayat 38, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, ya. Kehidupan dunia itu adalah kenikmatan yang sangat kecil. Nah, jadi kalaupun nikmat, berapa sih nikmatnya, gitu, ya? Ketika kita seorang manusia hidup, ya, paling maksimal 100 tahun barangkali, ya, tapi rata-rata usia 80, 70 sudah wafat, ya. Jadi sedikit sekali, ya, kecil sekali kenikmatan dunia ini bila dibanding dengan akhirat yang abadi, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 33, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi sebetulnya dunia itu sangat menipu dan melenakan, ya. Ibaratnya kita melihat fata morgana, seperti genangan air di padang pasir, ketika kita jumpai, ketika kita lihat, ternyata hanya fata morgana. Nah, demikianlah untuk mengikis rasa cinta dunia pada diri seorang muslim memang harus terus beritikad, ya. Dan oleh karena itu kita mutlak membutuhkan suatu sistem peradaban yang bisa menangkal kehidupan materialistik saat ini, ya, yaitu sebuah sistem kehidupan yang bisa untuk menempatkan cinta dunia pada porsinya, sekedar untuk memenuhi tujuan jangka pendek ketika kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita di dunia. Namun kita kemudian bisa kondusif untuk melaksanakan ibadah-ibadah kita untuk meraih jangka panjang kita, yaitu kehidupan akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sistem peradaban Islam yang menerapkan syariat Islam kafah. Semoga Allah memudahkan kita
untuk bisa meraih kemuliaan di malam bulan Ramadan ini, khususnya Lailatul Qadar, juga kita bisa semakin terlatih dalam menipis rasa cinta dunia kita, sehingga kita fokus untuk bisa kondusif dalam menempatkan rasa cinta dunia pada porsinya, sehingga Allah ridho dan memberikan ampunan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.